oleh pihak sebelah, mungkin ada banding dan prosesnya seperti apa Bang jika sebelah tidak puas ya Bang dengan hasil putusan ini? Ya, kalau dari pihak kita itu ya, kita menghormati putusan ya, majelis hakim. Itulah putusan yang mungkin pertimbangan hukumnya sudah untuk pihak kami ataupun pihak sebelah ya. Namun apabila memang pihak sebelah tidak menerima putusan itu, dia berhak untuk banding. Jadi, tapi kalau dari pihak kami itu nanti kami apa dulu ya musyawarahkan ke klien kita ya, apakah kita mau upaya banding atau tidak. Tapi setelah putusan ini untuk komunikasi dari pihak klien Abang sama mantan suami sendiri komunikasinya masih baik atau seperti apa Bang? Kalau itu tahu persis ya tentang komunikasi beliau ya. Cuman kalau beliau dari pihak sebelah tergugat itu ingin membawa anaknya, itu setahu saya itu melalui Simba ya namanya untuk membawa anaknya, tidak melalui Simawan. Berarti komunikasi soal anak pun maksudnya kayak mengajak pergi anak atau segala macam itu melalui mbaknya ya, Bang, ya? Maksudnya susternya atau pengasuhnya dari anak? Tapi saya nggak tahu juga ya apakah komunikasi langsung, saya nggak tahu informasi. Namun setahu saya itulah dia. Apabila dia pihak tergugat ingin membawa anaknya jalan-jalan ataupun apa, ya Simba lah pengasuh dari anak sepenuhnya. Putusan tadi Rabu malam udah di share ke apa ya ke ekor ya, namun ekornya kan bernih. Jadi kita itu ya melalui manual tadi kita ambil. Secara putusan kan ada tahap-tahapnya Mbak ya. Itu 14 hari sudah berketemu tetap, itu makanya bisa nanti dikatakan berpisah ya. Namun dalam mediasi sudah sepakat ya, kalau berpisah itu antara penggugat dan tergugat sudah ada kesepakatan ingin berpisah. Lalu kesepakatannya juga ibarat apa namanya itu anak asuh anak jatuh ke tangan pihak penggugat. Sudah kesepakatan. Itu hasil putusannya ya. Jadi itu ulangnya. Kalau untuk apa Mbak ya, untuk nafkah anak itu dibebankan tergugat untuk membayar nafkah anak itu 3 juta untuk sebulan. 10%. Ditambah nanti kenaikan 10% di setiap tahunnya gitu. Di luar dengan biaya pendidikan dan kesehatan. Kalau itu Mbak ya, seperti itu Mbak ya, seminggu sama pihak menggugat maupun seminggu dari pihak tergugat tidak seperti itu Mbak. Kan kalau Bang seminggu seperti itu kan terganggu ya anak itu Mbak ya, dalam pembelajaran. Dalam putusan sudah jelas Mbak ya, bahwasanya anak itu tetap diberikan akses sepanjang tidak mengganggu pendidikan dia maupun keinginan dia untuk berjumpa sama ayahnya. Gitu Mbak. Bang, maaf tadi sempat error sinyalnya. Bisa diperjelas lagi atau bisa dipastikan lagi kalau Insanul dan Mawa sudah resmi berpisah hari ini Bang ya? Oke, secara putusan tadi ya, yang hari Rabu ya, itu putusannya itu menerima gugatan penggugat di bagian yaitu pertama perceraian dikabulkan, yang kedua hak asuh anak dikabulkan, kemudian menetapkan nafkah anak sebesar 3 juta, lalu kemudian mut'ah sebesar 46.200.000 dan idah sebesar 30. Itu yang putusan dari Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Bang, mungkin responnya Mawa setelah putusannya dikabulkan seperti apa Bang? Sujud syukurkah atau seperti apa?
Ya, waktu saya kabarkan pihak Mawa, ya agak terharu dia ya dengan hasil putusan tersebut, seperti terharu. Karena yang ditunggu-tunggunya dari bulan 2 sampai saat ini ada hasilnya ya dengan putusan itu. Sangat terharu beliau, sampai bertitik air mata seperti itu. Walaupun bisa dibilang untuk nafkah anak agak nggak sesuai ya Bang dengan keinginan awalnya mungkin ya Bang. Iya benar. Namun walaupun tidak sesuai, kita menghormati ya putusan dari pihak majelis hakim ya. Karena kan pihak pengadilan agama ini kan hakim ya yang mempersidangkannya itu ya ada pertimbangan hukum ya. Kenapa bisa angka 3 juta itu ditetapkan kepada pihak tergugat begitu. Oke, udah teman-teman, ada lagi yang mau ditanya? Gue cukup, Git. Oke, Cukup, Kak. Bang Gid, Cukup. makasih untuk waktunya Bang.